Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, saya Sanara SPD Ekop akan menyampaikan materi tentang globalisasi untuk siswa-siswi kelas 9 semester 1. KD 3.2 menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Tujuan pembelajaran 1. Dapat mendeskripsikan hakikat globalisasi. 2. Dapat mengidentifikasi dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. 3. Dapat mengidentifikasi contoh pengaruh globalisasi. Sekarang anak-anak, kita mulai dengan pengertian globalisasi. Menurut Jan Nederveen Peter menyatakan, globalisasi adalah proses jangka panjang dari keterkaitan atau interconnectedness dunia yang makin meningkat. Menurut Water dalam Kamanto Sunarto tahun 2004 menyatakan, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Berikutnya, B. Hakikat globalisasi. Globalisasi menimbulkan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia seperti bidang perdagangan, ekonomi, dan sosial budaya karena batas negara yang bias. Berikutnya anak-anak, ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. 1. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. 2. Ketergantungan ekonomi. 3. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. 4. Meningkatnya masalah bersama. 5. Industrialisasi berkembang pesat. Berikutnya, apa saja bentuk-bentuk globalisasi? Nah, di sini ada 6 bentuk-bentuk globalisasi, antara lain 1. Bidang budaya. 2. Bidang komunikasi. 3. Bidang ekonomi. 4. Di bidang iptek. 5. Bidang transportasi. 6. Bidang politik. Nah, nanti akan Ibu jelaskan satu persatu dari dampak globalisasi bidang budaya, bidang komunikasi, bidang ekonomi, bidang iptek, bidang transportasi, dan bidang politik. Berikutnya, C. Pengaruh globalisasi. Nah, anak-anak, pengaruh globalisasi di sini bisa menguntungkan, bisa juga merugikan dalam kehidupan
masyarakat. Yang menguntungkan itu bisa disebut sebagai dampak positif. 1. Berkembangnya iptek. 2. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. 3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 4. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 5. Berkembangnya dunia pariwisata. 6. Berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. 7. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Berikutnya, dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi atau proses meniru budaya barat yang dianggap lebih baik dari budaya sendiri. 2. Kriminalitas. 3. Kesenjangan sosial ekonomi, yaitu adanya perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lain, sehingga muncullah yang dikatakan masyarakat kelas atas atau golongan kaya dan masyarakat kelas bawah atau golongan masyarakat kurang mampu. 4. Terjadinya kenakalan remaja. 5. Ketimpangan kebudayaan atau culture lack. Nah, ini akan muncul berbagai perilaku menyimpang dalam masyarakat. 6. Guncangan kebudayaan. 7. Demoralisasi, yaitu paham-paham barat berkembang secara luas dalam masyarakat. Dan yang ke-8 adalah konsumerisme, yaitu gaya hidup yang mementingkan kepuasan tersendiri tanpa memperhitungkan skala prioritas. Berikutnya anak-anak, dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Di sini Ibu menjelaskan terlebih dahulu dampak globalisasi. Ibu akan urutkan satu persatu, Ibu akan jelaskan satu persatu. 1. Kita mulai dengan dampak globalisasi di bidang perekonomian, yaitu membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Berikutnya, dampak globalisasi di bidang budaya, yaitu dapat menyebabkan tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia sehingga menjadi budaya dunia atau world culture. Berikutnya, dampak globalisasi di bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Di masa depan, manusia akan banyak bergantung kepada teknologi seperti komputer dan ponsel yang berkembang dengan cepat. Teknologi akan sangat mempengaruhi dunia komunikasi. Seperti contoh
gambar di samping kiri ya anak-anak. Berikutnya, dampak globalisasi bidang politik. Adanya globalisasi dalam bidang politik bisa mengancam kedaulatan suatu negara karena batas-batas teritorial atau wilayah menjadi kabur. Berikutnya, dampak globalisasi di bidang transportasi. 1. Memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas atau perpindahan. 2. Inovasi dalam transportasi. 3. Dapat menimbulkan kemacetan. Seperti gambar di samping kiri, sudah jelas anak-anak, terjadi kemacetan. Berikutnya, dampak globalisasi bidang komunikasi. 1. Jaringan internet mampu mengubah cara berkomunikasi masyarakat. 2. Dapat mengakses informasi dengan cepat. 3. Dapat mengurangi rasa peduli antar sesama. Seperti contoh gambar di samping. Demikianlah materi globalisasi untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya tentang upaya menghadapi globalisasi. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.